Iya dengeke. Yang pertama ngobrolin persoalan hukum kan. Kemarin itu kita sudah membedah persoalan hukum sampai kita mempersoalkan persoalan omnibus law yang katanya itu menindas teman-teman buruh ataupun para pekerja di Indonesianya. Cuman posisinya kalau kemudian hari ini kita masih terpaku pada konstruk berpikir ala-ala penjajahan ataupun bekas namanya di dalam otak kita masih ada gitunya, masih terkonstruk bekas-bekas penjajahan, kita tidak akan bisa membuka keran berpikir kita menjadi sangat lebar. Ya. Contoh ketika kita mau membahas hukum, oke Pak, ngomongin hukum di Indonesia, ada orang yang kemudian bertanya, apakah kemudian hukum di Indonesia ini sudah adil atau tidak? Belum. Jawabnya kumaha? Belum. Hukum di Indonesia adil atau tidak? Adil. Belum. Hah? Adil. Bagaimana hukum Indonesia itu adil? Apa yang menyebabkan hukum Indonesia itu adil? Musyawarah dengan masyarakat dengan adanya hukum. Kata siapa? Hukum itu dibuat harus berdasarkan musyawarah bersama. Indonesia itu merupakan negara demokrasi, betul nggak? Betul. Yang dinamakan demokrasi itu apa? Masyarakat. Itu nanti dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Itu yang selalu digaungkan oleh Presiden Soekarno, Soeharto, bahkan sampai hari ini oleh siapa? Oleh Pak Jokowi itu selalu berkata bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi kalau ternyata hari ini benar-benar Indonesia mengadakan demokrasi, ya, maka seharusnya pemilihan presiden itu harus bermula dari rakyat. Sejak kapan kemudian Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia itu bisa mencalonkan diri atas dasar dirinya ataupun atas dasar sokongan dari partai? Pemimpin di Indonesia, kalau misalkan posisi hari ini kita membahas bahwa negara Indonesia ini merupakan negara demokrasi, maka presiden itu harus berangkat dari rakyat. Skemanya bukan dari partai kemudian mereka mengusulkan seseorang untuk kemudian jadi presiden. Bukan demokrasi untuk masyarakat dong, tapi demokrasi untuk sekelompok kecil. Oke, katakanlah untuk partai-partai berkuasa. Contoh gila. Kalau skemanya, kalau ini kemudian dikatakan demokrasi, harusnya presiden itu berangkat dari pemilihan paling kecil, dari RT dulu Pak. Dari RT kita memilih nih, ini ada RT berapa tuh ya. Kita mulai pemilihan presiden 1 tahun tuh ya, jangan pemilihan presiden 2000 periode kesabaran presiden nanti Indonesia ke-7. Pemilihan presiden ke-7 itu dimulai tahun 2024. Sebelum tahun 2025 tuh ya. Tahun 2024. Skemanya dari mana? Dari RT kudu nata. Teng, ketika bunyi bel dibunyikan, RT mulai bermusyawarah tuh. Ya. Oke, di situ pair semuanya bermusyawarah. Dari RT masuk ke tingkat desa, masuk ke tingkat kecamatan, masuk ke tingkat kota, kabupaten, masuk ke tingkat provinsi. Penyaringannya jelas, Pak. Seluruh masyarakat merasakan dan seluruh masyarakat pasti kenal siapa presiden mereka. Bagaimana kemampuannya? Apa yang kemudian ia cita-citakan untuk kedepannya? Itu yang dinamakan demokrasi, Pak. Dari rakyat kan? Bukan dari partai. Dari partai untuk partai dari partai oleh partai untuk partai, gitu. Demokrasi hari ini gitu. Makanya kalau kita ngebahas persoalan hukum, apakah kemudian hukum Indonesia itu sudah adil atau katakanlah sudah ideal? Belum. Kalau dari sudut pandang demokrasi secara sejati nggak bisa dikatakan ideal. Karena yang dinamakan hukum itu harus berdasarkan musyawarah bersama. Hukum harus berdasarkan musyawarah bersama, asas kepentingan bersama, asas hukum bersama. Ya. Kalau di dalam sebuah kaidah usul fikih, al-adatu muhkamatun, adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Karena itu apa? Merupakan kebiasaan dari masyarakat setempat. Kita nggak boleh nyolong karena itu ada musyawarah dari masyarakat bahwa menyolong itu salah karena kamu membawa apa yang bukan milik kamu. Itu atas kesepakatan bersama masyarakat.
Hari ini pemerintahan Indonesia buat Omnibus Law. Saya tanya, siapa yang kemudian ikut bersama-sama merumuskan Omnibus Law? Apakah kemudian rakyat ataupun buruh-buruh pabrik atau kemudian ente sekalipun tahu bagaimana perumusan Omnibus Law itu? Rakyat partai. Atau gini lah, sejak kapan Indonesia masuk di organisasi WTO, di organisasi PBB, yang kemudian itu dulunya akar dari Bretton Woods System, BWST. Sejak kapan? Apakah kemudian berdasarkan hasil musyawarah bersama seluruh masyarakat Indonesia dilibatkan? Tidak. Atau yang paling urgen, ngomongin kurikulum pendidikan. Apakah kemudian kurikulum pendidikan yang diskemakan oleh pemerintahan Indonesia itu atas dasar kepentingan masyarakat bersama? Enggak, Pak. Lalu untuk siapa hukum di Indonesia? Kalau kata Marjilan, hukum adalah lembah hitam, tak mencerminkan keadilan. Aji, pengacara, juri hukum, hakim, jaksa ternilai dengan uang. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Betul itu Marjilan. Hukum di Indonesia itu lembah hitam, Pak. Gak bisa hari ini. Kalau Indonesia benar-benar menjunjung tinggi kesejahteraan sosial, menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, gak bakalan kayak gitu, Pak. Demokrasi, ya ngomongin demokrasi itu harus bersama masyarakat. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan hari ini? Sulit, Pak. Paralegal itu pertama kali dicetuskan di dalam undang-undang. Ya kita ngebahas ke intinya. Paralegal itu pertama kali dicetuskan di undang-undang di peraturan perundang-undangan nomor 16 tahun 2011 bahwa pemberi bantuan hukum itu bisa merekrut pengacara, ya, advokat, paralegal, mahasiswa, dosen atau mahasiswa di jurusan ilmu hukum. Ya, itu berdasarkan peraturan undang-undang nomor 16 tahun 2011. Ya. Jadi paralegal itu bisa memberikan bantuan hukum. Jadi maksud undang-undang itu kan satu tadi poinnya, pemberi bantuan hukum